Oke, hari ini kita bakal ngebahas buku dari Jordan B. Peterson, Beyond Order, 12 More Rules for Life. Nah, ini kan sequel dari buku pertamanya yang fenomenal itu ya. Dan di sini dia ngajak kita masuk lebih dalam lagi ke wilayah yang jujur aja, menantang tapi juga penting banget. Ini dia nih, ide utamanya Peterson. Hidup kita itu, pada dasarnya adalah sebuah tarian konstan antara dua kekuatan besar, keteraturan dan kekacauan. Dan ini bukan cuma filosofi ngawang-ngawang loh. Ini adalah kenyataan yang kita semua hadapi setiap hari. Yang bikin menarik tuh, kedua kekuatan ini punya dua sisi mata uang. Keteraturan atau order itu ngasih kita struktur yang kita butuhin banget buat fungsi. Tapi kalau kebanyakan, wah itu bisa jadi tirani yang menindas. Sebaliknya, kekacauan atau chaos itu sumber dari semua hal baru, semua kreativitas. Tapi kalau dibiarin liar, ya kita bisa tenggelam dan kewalahan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau terlalu banyak keteraturan, itu menekan. Dan terlalu banyak kekacauan, itu menghancurkan. Terus kita harus gimana? Di mana kita harus berdiri biar bisa menjalani hidup yang benar-benar bermakna? Dan jawaban Peterson ini mungkin bakal bikin kaget. Menurut dia, tujuan hidup itu bukan ngejar kebahagiaan. Karena bahagia itu kan datang dan pergi ya. Tujuannya adalah makna. Dan makna itu bukan sesuatu yang kita temukan gitu aja, tapi sesuatu yang kita bangun. Kita bangun dengan cara berani memikul tanggung jawab. Terus gimana caranya? Peterson ngasih 3 langkah praktis. Pertama, sadari. Coba deh lihat sekeliling hidup Anda, bagian mana yang bisa Anda perbaiki. Kedua, hadapi. Ambil tanggung jawab atas masalah itu, meskipun rasanya menakutkan banget. Nah, di langkah ketiga inilah magicnya terjadi. Dari konfrontasi yang kita pilih secara sukarela itu, muncullah makna yang otentik. Biar kita nggak bingung di perjalanan ini, Peterson ngasih 12 aturan. Tapi jangan bayangin ini sebagai perintah kaku ya. Anggap aja ini lebih kayak toolkit, seperangkat alat bantu atau kompas buat ngebantu kita menavigasi medan kehidupan yang kadang-kadang sulit banget. Coba kita intip beberapa contohnya ya, biar kebayang. Ada yang sifatnya filosofis kayak jangan sembarangan merendahkan institusi sosial, yang ngingetin kita buat menghargai struktur yang udah ada. Ada juga yang sangat personal dan praktis, contohnya, jangan lakukan apa yang Anda benci. Semuanya ini dirancang buat ngarahin kita kembali ke tanggung jawab. Oke, ini kan teori, tapi di dunia nyata emang bisa jalan. Peterson cerita soal kisah luar biasa tentang seorang pelayar muda. Awalnya, anak ini benci banget sama pekerjaannya, sinis terus. Tapi suatu hari dia bikin satu keputusan, berhenti ngeluh dan mulai kerja sebaik mungkin yang dia bisa. Hasilnya luar biasa. Kisah pelayan ini benar-benar jadi inti dari pesan buku ini. Dengan menerima tanggung jawab atas perannya, sekecil apapun peran itu, dia mengubah kekacauan kebencian dan keputusasaan menjadi sebuah potensi. Dia bukan cuma dapat promosi loh, dia menemukan makna dan rasa hormat pada dirinya sendiri di tempat yang paling gak dia sangka. Nah, biar ngerti kenapa cara ini powerful banget, kita perlu lihat salah satu senjata utamanya Peterson, mitologi. Dia bilang, kisah-kisah kuno ini bukan sekedar dongeng, tapi peta psikologis yang sudah disempurnakan ribuan tahun untuk membantu kita memahami diri kita sebagai manusia. Salah satu arketipe yang paling kuat yang dia pakai adalah naga kekacauan. Coba deh perhatiin, di mitos-mitos manapun, pahlawan itu pasti harus ngadepin naga. Naga ini simbol dari hal yang gak kita tahu, hal yang kita takuti, yang kita hindari. Tapi, naga itu selalu menjaga sesuatu yang berharga. Entah itu harta karun atau seorang putri. Terjemahan psikologisnya gimana? Gini, naga kita itu ya masalah-masalah yang kita hindari. Percakapan sulit yang harus kita lakukan. Kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Tanggung jawab yang kita abaikan. Menghadapi naga-naga inilah cara kita menemukan harta karun itu, yaitu kekuatan, kompetensi, dan tentunya makna. Oke. Tapi kan hidup itu nggak cuma soal cari potensi ya. Ada juga penderitaan yang nyata, ada tragedi, ada kejahatan. Terus gimana caranya kita bisa ngadepin semua itu tanpa jadi sinis dan penuh kebencian? Disinilah Peterson ngasih penawarnya, rasa syukur. Tapi ini bukan rasa syukur yang pasif atau naif ya. Ini adalah rasa syukur sebagai sebuah pilihan yang berani, sebuah sikap aktif untuk menghadapi tragedi kehidupan. Bayangin deh, bisa tetap bersyukur di tengah penderitaan itu kan sebuah perlawanan. Itu adalah keputusan sadar untuk mengingat hal-hal baik yang masih ada, sekecil apapun itu bahkan saat badai menerpa. Sikap inilah yang, kata Peterson, bikin kita lebih kuat, yang memungkinkan kita untuk menanggung beban hidup tanpa hancur karenanya.
Jadi kita tutup dengan satu pertanyaan yang diambil langsung dari inti buku ini. Sebuah pertanyaan khusus untuk Anda. Coba sekarang lihat hidup Anda. Di mana ada kekacauan yang selama ini Anda hindari? Di mana ada tanggung jawab yang Anda abaikan? Karena menurut Peterson, disitulah, tepat di tengah-tengah rasa takut Anda, terletak peluang terbesar Anda untuk menemukan makna.